Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givari Aulia Gibran dari Prodi PJKR tingkat 2 akan menyampaikan review dari salah satu pertemuan mata kuliah Sport Medicine yang mengenai cara menghitung jumlah denyut nadi bagi orang yang belum siap untuk olahraga dan juga orang yang sudah siap untuk olahraga dan juga postur tubuh yang ideal untuk berlari. Pada pertemuan mata kuliah Sport Medicine yang sebelumnya, kami melakukan praktek di lapangan untuk berlari dengan kecepatan maksimal selama 5 menit. Sebelum itu, beberapa orang yang berlari waktu itu melakukan pemanasan terlebih dahulu sampai dengan sesuai pada jumlah denyut nadi yang dianggap sudah siap untuk berlari. Bila pada saat denyut nadi dihitung 12 kali berdenyut dalam waktu 6 detik, maka dapat dikatakan bahwa mereka sudah siap untuk berlari. Tapi jika denyut nadi belum sampai dengan 12 kali berdenyut dalam waktu 6 detik, maka seseorang tersebut harus untuk melakukan pemanasan ulang sampai dapat dikatakan siap. Maka lari pun dimulai secara bersamaan antara peserta lari pada waktu itu satu sama lain. Setelah lari selesai dilakukan, maka peserta lari segera menghitung kembali denyut nadi mereka selama 6 detik. Bila dalam 6 detik denyut nadinya berdenyut 12-18 kali, maka seseorang tersebut dikatakan jantungnya baik dan siap untuk melanjutkan olahraga selanjutnya. Lalu, postur yang baik untuk berlari dapat dilihat dari panjang bahu sampai ke pinggang dan dari panjang pinggang sampai ke kaki. Postur yang baiknya yaitu panjang pinggang ke kaki itu lebih panjang daripada panjang bahu ke pinggang. Lalu jika panjang dari paha ke betis lurus, maka postur tersebut dikatakan baik bagi pelari daripada yang berbentuk kakinya seperti X dan terlalu melebar seperti O. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Patiana Daulia. Saya dari Fakultas FKIP dengan Prodi PJKR tingkat 2 semester 3. Di video kali ini saya akan mereview materi yang telah dibahas dan dipraktekkan pada pertemuan sebelumnya. Materi tersebut terkait dengan denyut nadi masing-masing orang yang akan melakukan lari sprint selama 5 menit. Sebelum melakukan sprint, masing-masing orang melakukan pemanasan, dan setelah melakukan pemanasan, masing-masing orang itu menghitung denyut nadi selama 6 detik. Jika hasil hitungan denyut nadi itu di angka 12, maka orang tersebut sudah siap untuk melakukan sprint selama 5 menit. Dan sebaliknya, jika kurang dari 12 denyut nadi, maka orang tersebut harus menambah pemanasan kembali hingga denyut nadi itu bertambah. Setelah melakukan sprint 5 menit, masing-masing orang itu menghitung kembali denyut nadinya sendiri dengan hitungan 10 detik. Lalu setelah itu dilihat perbandingan hasil hitungan denyut nadi sesudah pemanasan dan sesudah sprint. Kemudian setelah melakukan sprint dan menghitung denyut nadinya, lalu dijelaskan mengenai postur tubuh yang ideal untuk berlari. Itu dilihat dari bahu ke pinggang dan dari pinggang sampai ke ujung kaki. Idealnya itu lebih panjang dari pinggang ke kaki dan lebih pendek dari bahu sampai ke pinggang. Lalu yang terakhir yang dapat mempengaruhi lari ideal yaitu kondisi kaki yang dimilikinya. Jika kondisi kaki antara paha dan betis itu lurus, maka akan menghasilkan lari yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irdan Siadi dari Fakultas FKIP Prodi PJKR tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas saya dari dosen saya yang terhormat Bapak Westi Sabda Laksana dengan memenuhi mata kuliah Sport Medicine. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas minggu lalu, yaitu
lari 5 menit. Di sini sebelum melakukan lari 5 menit, seorang peserta harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar menghilangkan resiko dari cedera dan menghasilkan denyutan nadi yang optimal. Jikalau seseorang sudah memenuhi denyut nadi yang sudah ditentukan, yaitu 12 denyutan nadi, maka seorang peserta bisa langsung melakukan aktivitas fisik, yaitu lari 5 menit. Dan jikalau kurang, maka harus diulang menambahkan pemanasan terlebih dahulu, pemanasan tambahan agar memenuhi target dari denyutan nadi yang 12 tersebut. Jikalau sudah, maka seorang peserta bisa langsung terjun kepada lari 5 menit. Jikalau sudah melakukan lari 5 menit, seorang akan dihitung denyut nadinya. Jikalau denyut nadi tersebut kurang dari 21 denyutan nadi, maka seorang itu masih bisa melaksanakan aktivitas fisik lagi seperti berolahraga lagi, belum sampai dia menemukan hasil titik lelahnya dia. Dan jikalau sudah melakukan denyutan nadi tersebut, jikalau sudah dihitung, maka seorang peserta itu boleh melakukan berjalan terlebih dahulu untuk sekadar menetralkan suhu tubuhnya. Jikalau sudah melakukan penetralan suhu tubuh, maka seorang peserta bisa menghitung ulang kembali denyut nadinya agar bisa dilakukan penghitungan untuk melihat hasil optimal atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Al-Aziz dari Fakultas FKIP dan Prodi PJKR tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan sedikit mereview tentang materi yang telah dibahas dan praktek sebelumnya yang sudah dijelaskan. Yaitu materi tersebut berkaitan dengan denyut nadi. Ketika kita akan melakukan latihan atau mau melakukan lari sprint selama 5 menit tanpa berhenti, yang pertama, ketika kita mau melakukan pemanasan, kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu pada denyut nadi. Ketika denyut nadi kita kurang dari 12 sampai 14 per 6 detik, berarti suhu tubuh kita belum memadai untuk melakukan lari sprint maupun melakukan latihan lainnya. Oleh karena itu, kita harus melakukan stretching atau warming up untuk menyesuaikan suhu tubuh kita. Dan ketika denyut nadi sudah mencapai 12 sampai 14 per 6 detik dan suhu tubuh kita sudah mulai memanas, barulah kita bisa melakukan latihan maupun lari sprint 5 menit tanpa berhenti. Ketika kita sudah melakukan latihan maupun lari sprint 5 menit, kita bisa melakukan pengecekan kembali pada denyut nadi kita. Dan ketika denyut nadi kita melebihi 12 sampai 14 per 6 detik, semisal denyut nadi kita 20 per 6 detik, berarti tubuh kita berada di keadaan maksimal dan mencapai batas dan tidak bisa melanjutkan latihan tersebut. Akan tetapi, ketika denyut nadi kita berada pada 12 sampai 14 per 6 detik, ketika kita sudah melakukan lari 5 menit tanpa berhenti maupun latihan yang lainnya, maka kita bisa melanjutkan latihan tersebut
dikarenakan tubuh kita belum mencapai batasnya. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.